juga very important ya. Tapi salah satu cerita aku mau support woman, semua woman, siapa yang lahiran normal atau sesar. Jadi kemarin aku mau baca salah satu komen ya, kemarin aku post video. Dan aku kan lahiran 2 kali normal. Jadi ketika jadinya sesar karena emang sarankan dari dokter. Apa yang namanya itu? Ada pusat kelilitan dari pusat. Kelilitan dari Karena pusat ya? itu kan bukan pilihan aku. Jadi sarankan karena emang jadi bahaya kan kalau keluar sendiri. Jadi bisa jadi bahaya. Jadi nggak mau resiko. Jadi ada banyak juga perempuan kayak gini pengen normal tapi misalnya saran dari dokter gak bisa kan gitu. Jadi salah satu komen kemarin aku dapat waktu aku post video ya lagi bahagia gitu, dan salah satu komen berarti dia belum tahu rasain normal perjuangan seorang ibu. Jadi gimana ya, itu menurut aku gak benar komennya. Kenapa? Karena semua perempuan lahiran normal atau enggak bukan cara yang tetap ibu dong, cuman caranya bagaimana kasih sayang ke anaknya kan. Itu dua-duanya sakit. Jadi aku lahiran normal 2 kali dan aku lahiran sesar. Itu bukan gampang segitu. Kalau misalnya normal orangnya pikir itu sakit, iya emang sakit juga, tapi sesar juga sakit. Jalannya juga harus belajar dulu pertama hari gitu kan. Jadi aku mau support banget woman-woman semua, siapa yang lahiran, jangan masuk hati kalau orangnya bilang kayak gitu, karena ibu itu sudah kuat banget dong, lahir anak itu gak gampang. Jadi kita harus support every woman, sesar atau normal tetap jadi ibu dong, bukan kayak kalau sesar berarti ke ibu atau berarti nggak rasain kayak gimana itu normal ya. Itu aja. Mungkin sedikit aku jelasin ya, karena istriku kalau ngomong terbalik-balik udah kemana-mana. Jadi mungkin pada bingung sebenarnya apa sih yang ngomong gitu ya. Jadi begini, tujuannya adalah memberikan motivasi ataupun semangat kepada semua perempuan ya. Kalau kita melahirkan normal ataupun melahirkan sesar itu by condition, karena dokter itu mau ambil keputusan sesuatu itu untuk keselamatan anak-anaknya atau calon bayi yang akan dilahirkan ya. Jadi bukan berarti seperti yang tadi disampaikan istriku, bukan berarti kalau orang melahirkan sesar terus banyak perempuan, bukan banyak, ada beberapa perempuan berpikir oh dia bukan ibu yang sebenarnya. Enggak kok. Mau itu melahirkan sesar, mau itu melahirkan normal, itu proses menjadi seorang ibu berdasarkan kondisi yang dilihat dan diambil keputusan oleh dokter yang memang berkepentingan di bidang itu. Gitu. Dokter mengambil keputusan itu kan berdasarkan kondisi, nggak asal-asalan gitu. Dan istriku tuh 2 kali melahirkan normal, karena memang menurut dokter Edi itu memang kondisinya memungkinkan dok ya untuk lahir normal. Tapi kalau yang ketiga itu tidak memungkinkan untuk lahir normal, itu aja. Dan satu yang pasti dari saya, anak saya yang pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, saya siap sampai 12, sampai satu lusin pokoknya ngejar laki-laki gitu. Kalau nggak dapat laki-laki nggak ada pokoknya, pabrik nggak boleh tutup, ajar terus, ya kan? Orang lebih kayak gitu. Tapi aku investasi di situ ya. Mungkin dari teman-teman media ada yang mau bertanya biar mempersingkat waktu ya kakak, gimana kakak? Oke, congratulations gitu. Makasih kakak dulu. Aku pengen tahu tadi prosesnya sempat ada tarik pusat ya. Terus masuk ruang operasi itu jam berapa dan lahirnya jam berapa, berat badannya seperti apa, tingginya seperti apa gitu. Kendala sendiri seperti apa? Kalau kendala mungkin dokter ya lebih menjelaskannya dok ya. Sebenarnya puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Kita rencanakan operasi jam 9, kemudian pada setelah proses bius dan sebagainya sekitar jam setengah 10-an ya lahir ya, bayi perempuan ya, sekitar 2.750 gram dari itu. Kalau tingginya 48 cm. Kesulitannya ada apa sih dok ketika proses itu? Puji Tuhan tidak ada kesulitan. Yang kita takutkan dengan sebenarnya kalau lilitan tali pusat pada saat proses kelahiran normal, kita takut lilitannya pada lehernya bertambah kencang.
Jadi bayinya tidak bisa bernafas sehingga mungkin efeknya salah satunya bisa terjadi kerusakan otak, mungkin sampai bayinya meninggal. Jadi kita tahu kan setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat bayinya ya. Jadi kalau meskipun beberapa kasus lilitan tali pusat itu bisa lahir normal, tapi kan ada kemungkinan otaknya rusak dan sebagainya. Jadi kita pilih jalan yang paling aman, baik untuk ibu maupun anaknya, sehingga memberikan hasil yang paling bagus. Orang sendiri mendampingi di ruang operasi nggak sih? Apalagi kan anak ketiga gitu masih ke setelah nervousnya sendiri. Kalau aku Kak dari awal tuh selalu mendampingin Kak, nggak pernah nggak mendampingin. Yang ketiga ini baru diusir sama dokter. Tega banget tuh. Padahal temenan baik dengan dokter ini. Kenapa diusir? Kenapa diusir dok? Ayo dok, ayo. Sebenarnya karena di ruang operasi itu kan kita tempat steril ya, dari ininya kita harus menjaga kesterilan alat-alat dan sebagainya. Toh proses persalinan dan sebagainya kan kita ada dokumentasi juga, saya udah kirimkan ke Pak Robinya juga, dan ini kita harus menjaga semuanya sterilitas ruangan dan sebagainya. Jadi kita ya toh prosesnya cuma sebentar saja, begitu lahir kan langsung dikasih ke bapak dan ibunya. Sebenarnya dokter pengen bilang saya itu bakteri gitu. Itu aja sih. Makanya saya nggak steril gitu. Tapi istri gimana, mungkin kan 2 kali didampingi sama Bang Robi kan untuk persalinan. Nah yang ketiga ini nggak didampingi, mungkin ada rasa cemas atau gimana? Oke, mana? Oh ini bilang. Oh awas kok berangkat cemas ya. Apa itu maksudnya? Worry. Oh, kalau lahiran normal sama No, yang sesar? what is your feeling? Ya, First and second. aku mau jelasin bedanya gitu. No, not berbeda. When first time and second time I beside you, right? Oh, And third time the I most first time ya panik banget suami itu. My first time, right? No. Maksudnya gimana? Ini cikal bakal berantem. Enggak, Maksudnya maksudnya pertama aku kelahiran aku di samping, kedua aku di samping, ketiga Oh, aku tidak iya. di samping. Oh rasanya apa? Iya, Gitu. iya. Pura-pura sih gitu. Nah, aku selalu tanya kapan udah bisa jumpa suami, kapan gitu. Jadi tanya terus. Jadi ya kayak beda rasanya kalau suami gak bisa karena aku kan always lah kita jalan-jalan bareng semuanya, dimanapun kita bareng. Aku gak pernah keluar sendiri dari rumah juga tanpa suami. Jadi udah adaptasi banget kita di mana-mana bareng gitu. Tapi waktu itu aku ya kayak gimana sih ini suami di sana aku di sini gitu. Jadi rasa sedikit sedih jadinya. Tapi tetap waktu udah lihat bayi udah langsung jadi aduh bagus ya semuanya. Jadi Yang kita nervous kah atau scary gitu tanpa ada Robi? nervous atau worry atau takut? Aku sih enggak, kenapa? Karena aku udah berat banget jadi pengen cepat. Oh, udah kepikiran udah gak pikirannya. Jangan gitu dong. Pikiran aku gimana? Maksudnya aku bukan nervous tentang operasi ya, tapi kayak pengen aja suami bisa pengen sih. Tapi kalau nervous tentang operasi aku gak ada karena udah berat banget, udah pengen cepat, udah pengen lihat bayi cepat gitu. Itu aja. Oke.